Saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas sebab Puan izin aja kemarin apa? Oh, ternyata sekarang aku baru sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Jadi teman-teman, kali ini saya baru membuat video untuk seharian ini. Video yang mungkin saya upload, mungkin baru video yang satu ini. Jadi saya terlambat mengupdate video terbaru mengenai dinamika politik di negeri kita. Itu karena tadi saya terlibat mengenai aksi. Yap, saya terlibat aksi dengan isu pengesahan RUU perampasan aset. Nah, inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi teman-teman, mungkin saya agak banyak berbicara ya untuk opening video mengenai RUU perampasan aset. Jadi kalau kita berbicara rancangan undang-undang perampasan aset, ini sudah diajukan sejak tahun 2008. Jadi kalau kita hitung-hitung dari 2008 hingga 2025, itu sudah 17 tahun atau lebih dari 2 dekade undang-undang ini mangkrak, tidak disahkan oleh DPR. Jadi kalau kita melihat realitas sosial yang terjadi di negeri kita, itu akhir-akhir ini itu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang mulai terungkap. Nah, ini berarti menandakan adanya itikat baik ya, atau mungkin pencapaian baik daripada pemerintah karena mampu untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Tapi saya pikir kalau kita melihat data juga dari tahun 2020 hingga 2025, kasus korupsi di negeri kita itu pelaporannya hingga mencapai 2.700 lebih. Ini angka yang cukup tinggi, dan yang terungkap ya baru beberapa. Jadi masih banyak kasus-kasus yang belum selesai hingga detik ini. Jadi teman-teman, kira-kira hal itu apa penyebabnya? Kalau kita berbicara apa penyebabnya, jadi saya ibaratkan negeri kita tercinta ini, Indonesia, itu seperti hamparan padi yang luas. Hamparan padi yang luas dengan kekayaannya. Ya, kita tidak bisa pungkiri kekayaan negeri kita itu begitu banyak. Ya, kita kaya akan sumber daya alam. Jadi layaknya hamparan padi yang begitu luas. Namun sayangnya padi ini digerogoti oleh tikus-tikus yang tak bertanggung jawab. Nah, yang saya maksud itulah tikus-tikus perdasi, koruptor. Nah, koruptor, saya kira koruptor ini tidak pernah takut ya dengan undang-undang yang ada di negeri kita. Seolah-olah ya saya korupsi aja, nanti kok toh di penjara, nanti toh saat saya mau di penjara dia bisa menyogok. Tonan yang pernah viral kemarin, 300 triliun dia cuma di penjara 6,5 tahun. Itu seolah-olah kalau kita hitung-hitung itu per seharinya dia di penjara itu ratusan sampai miliaran itu yang bisa impact yang kembali ke dia. Bayangkan 300 triliun dengan setiap tahun. Itu kan tidak realistis ataupun tidak apple to apple. Nah, kenapa kemudian koruptor bisa merajalela negeri kita kembali ke situ? Itu karena lemahnya penegakan hukum di negeri kita. Kalau kita melihat negeri lain ya, Cina contohnya, itu koruptor dihukum mati. Kalau kita koruptor bisa disuap, kemudian jeruji besinya bisa ber-AC. Aduh, satu-satunya solusi teman-teman ya ini undang-undang perampasan aset. Nah, kemarin sebenarnya kalau kita berbicara ya, undang-undang perampasan aset itu sudah diajukan oleh Pak Mulyono ya sejak tahun 2023 itu besar-besarnya diajukan oleh Pak Mulyono ya, sampai ada video viral dari Bambang Pacul pada saat itu. Nah, itu diajukan untuk menjadikan RUU KUHP itu sebagai skala prioritas. Tapi pada saat itu dijawab keterbatasan waktu. Ya memang karena 2023
sepertinya bukan lagi itu yang menjadi fokus pembahasan di DPR, tapi pastinya itu adalah undang-undang tentang pilkada, pilpres dan pemilihan legislatif, pileg. Itu yang jadi prioritas di tahun 2023 ya, karena kan 2024 kita akan pemilihan. Nah, jadi alasannya pada saat itu ya keterbatasan waktu, tapi saya kira itu alasan yang tidak masuk akal. Karena saya katakan lagi bahwa sudah 2 dekade undang-undang ini mangkrak. Makanya kemudian kalau kita diamkan undang-undang ini mangkrak sampai sebegini lamanya dan tidak tahu kapan kemudian ini bisa disahkan, itu saya yakin korupsi tidak akan selesai di negeri kita. Karena tikus-tikus berdasi ini itu menganggap Indonesia sebagai ladang korupsi yang begitu sedap, namun tidak ada penanganan sebelum tikus-tikus berdasi ini masuk. Ya kan, toh dia dihukum kalaupun sudah terbukti. Nah, seharusnya ada undang-undang yang membuat mereka takut sebelum melakukan. Nah, itulah undang-undang perampasan aset ini. Kalau aksi Indonesia Gelap, ya, aksi Indonesia Gelap itu membawa 13 tuntutan yang dimana salah satunya undang-undang perampasan aset. Tapi saya pikir itu tidak masalah, itu bagus ya, karena tetap ada undang-undang perampasan aset. Cuman baiknya kalau undang-undang perampasan aset ini dijadikan skala prioritas di aksi Indonesia Gelap. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak penting, tapi ayolah kita bersatu untuk kemudian membawa satu isu yang sama, yaitu pengesahan RUU perampasan aset. Karena koruptor itu tidak akan selesai, saya yakin koruptor tidak akan pernah takut untuk melakukan korupsi kalau tidak disahkan undang-undang ini. Ya kan? Ya, jadi banyak polemik sebenarnya kemarin diisukan. Kenapa Presiden tidak melakukan pembuatan peraturan Presiden? Itu kan tidak bisa. Itu kan ada ya, hierarki undang-undang di negeri kita, di mana ya mandatnya ini bukan lagi di Presiden, karena kan Presiden sudah mengajukan menjadikan skala prioritas. Mandatnya sekarang itu adalah di DPR. Saya curiganya DPR ini dua hal ya. Kalau dia bukan pelaku korupsinya, mungkin saja dia melindungi orang-orang yang sudah terlanjur korupsi dan menjadi orang-orang dekatnya. Dan dia kan Bambang Pacul pada saat viral-viralnya kan mengatakan kalau mau RUU perampasan aset ini itu disahkan, maka ya ketemu dulu ketua umumnya. ketua umum itu ditemui. Nah, sebenarnya kalau kita mendengar ya pernyataan dari pejabat Pak Prabowo, itu katanya tetap menjadikan ini sebagai prioritas ya, RUU perampasan aset ini. Tapi saya kira ini bisa saja jadi omong-omong. Sebenarnya peluang RUU perampasan aset di masa sekarang itu besar peluangnya. Mengapa demikian? Kita tahu toh siapa orang yang memiliki dewan di DPR. Itu kan koalisinya Pak Prabowo. Koalisinya Pak Prabowo kan hampir berapa persen itu di luar dari PDIP. Itu kalau ngumpul itu bisa loh disahkan ini rancangan perampasan aset kalau memang Presiden juga mau. Jadi ya antara eksekutif legislatif ya sama-sama membangunkan, sama-sama menjaga, kira-kira saya katakan sama-sama menjaga untuk negeri kita memang digerut oleh para tikus-tikus berdasi. Aduh, saya juga ya, makin pusing. Jadi saya kira satu-satunya jalan ya adalah itu perampasan aset disahkan untuk satu-satunya jalan untuk bagaimana koruptor itu takut melakukan korupsi. Kemudian bagaimana jalannya untuk kemudian ini bisa disahkan oleh DPR, ya kita lakukan aksi serentak dengan satu isu yang sama, yaitu pengesahan RUU perampasan aset. Satu saja isunya, dengan kita buat skala nasional. Jadi BEM turun, OKP turun, organisasi ekstrak turun,
Nah kalau semua ini turun menyuarakan satu hal yang sama, itu RUU perampasan aset, maka saya yakin ada peluang untuk kemudian DPR dengarkan. Ayolah, tak mahasiswa jangan lagi seolah-olah menutup diri dengan ini, seolah-olah kita menomorduakan perampasan aset ini. Saya kira prioritaskan ini, masyarakat turun, ayo masyarakat turun. Kita sudah capek ya mendengarkan Indonesia dengan penuh korupsinya. Kali ini saya bukan apa ya, saya bukan curhat bagaimana, tapi ini keresahan pribadi gitu. Keresahan pribadi, setahun ini saja kira-kira dari korupsi timah, korupsi Pertamina itu hampir 500 triliun, bahkan mungkin lebih dari 500 triliun. Jadi bayangkan 500 triliun ini kita bisa mensubsidi orang miskin, kita bisa mensubsidi pendidikan dengan memberikan beasiswa, kita bisa subsidi migas dan lain sebagainya, kita bisa subsidi sebanyak 500 triliun, kita bisa bangun sekolah, memperbaiki kesejahteraan guru. Tapi apa? Setelah terungkap, ya uang ini tetap mereka nikmati karena tidak dirampas oleh negara, asetnya tidak diambil. Bayangkan kan? Jadi itu lagi saya katakan bahwa kalau ini ingin untuk disahkan, ya mari kita semua, mahasiswa, masyarakat, orang-orang tertindas ini, mari kita suarakan satu hal yang sama, yaitu sahkan rancangan undang-undang perampasan aset untuk mencegah para koruptor-koruptor merajalela di negeri kita tercinta. Jadi saya sudah kumpulkan juga beberapa polemik, kita flashback bagaimana kemudian rancangan undang-undang ini disahkan, karena banyaknya polemik-polemik di eksekutif legislatif dan perkataan Bambang Pacul yang kemarin sempat viral. Saya akan putarkan kembali untuk tanpa berlama-lama lagi, karena saya juga sudah capek ngoceh akibat keresahan-keresahan yang juga saya rasakan, dan bentuk follow up dari aksi yang saya lakukan. Semoga teman-teman bisa mendengarkan, dan mari kita saksikan video selengkapnya. Kenapa presiden tidak bisa membuat Kenapa perpu presiden tidak perampasan bisa aset? berperpu? Kita pahami dulu ya, presiden memang memiliki kuasa untuk membuat undang-undang Ya, emang pengganti punya, yang namanya cuman peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi syarat Cuman menerbitkan ada perpu syaratnya. itu salah satunya adalah kegentingan memaksa. Mungkin kalian bilang bahwa korupsi sudah jadi kegentingan memaksa dan harus sudah diterbitkan. Oke, tapi syarat objektif dari kegentingan memaksa menurut putusan MK adalah terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum adalah tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu masalah di masyarakat. Tentang korupsi ini sayangnya sudah ada hukumnya. Jadi Hanya udah ada saja hukumnya, kurang tegas, cuman makanya perlu kurang diperketat tegas, dengan perampasan kurang aset. kuat, Tapi dan dasar hukumnya membuat udah ada koruptor undang-undang itu, pemberantasan korupsi. ya, Jadi presiden nggak akan berani-berani bisa aja. menerbitkan perpu karena nggak ada kekosongan hukum. Yang kedua, kalian harus tahu juga bahwa perpu itu harus disahkan oleh DPR di Nah, periode persidangan. harus disahkan oleh Kalau dari DPR. awal DPR-nya sudah tidak mau membahas undang-undang perampasan aset, menurut kalian mungkin nggak PR-nya mengesahkan perpunya presiden tadi? Yang ada malah terjadi perseteruan antara presiden dan Jadi, DPR. Terus kenapa polemik pemerintah nggak ngeluarin eksekutif peraturan legislatif pemerintah ini loh. perampasan aset ini? Nah, Legislatif untuk itu juga. kita bahas di konten yang lain. soal melindungi. Saudara, saya ingin Nah, ini mengusulkan begini. video Sulit memberantas Pak korupsi itu. Mahfud ya, yang viral Tolong melalui Pak 2020 Bambang Pacul, Pak, tolong lalu. Pak, undang-undang perampasan Saya aset flashback tolong untuk didukung, teman-teman, Pak. mengingat bagaimana Biar kami polemik bisa ngambil begini-begini dari nih, Pak. undang-undang perampasan aset Pak Mahfud tanya pada kita, Bang Pacul. tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di Jadi sini ya, boleh ngomong galau Pak. tergantung ketok Bambang partainya. Pacul ditelepon, Jadi seolah-olah Ibu ini Pacul berhenti. DPR itu bukan perwakilan rakyat, perwakilan partai. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Kocak, Pak Presiden, kalau pembatasan uang Tapi kalau kartal gini, pasti DPR nangis semua. Kenapa? walaupun Masa dia Pak bagi Presiden duit punya mayoritas harus ya pakai di e-wallet. cuman ya tergantung dari E-walletnya cuma 20 Lagi. juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Sobat DPR ketawa lagi. Gitu loh. Mungkin Kocak, perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Siap. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana Kalau Pak berani Pak?
Viralkan lagi yuk. Ah, Viralkan iya. lagi untuk undang-undang Tuh perampasan kira-kira Pak Mahfud. Puan izin nanya kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit mendapat RUU ketua perampasan DPR ya? aset. Apakah ini dari DPR Puan. akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Terima Yang kasih. pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian Emang harus memenuhi mendapatkan ya? masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan. Kemudian masyarakat persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Sah. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Emang tidak penting ya. Tidak pernah lepas komitmen dari Nah, ini Bapak dari Presiden pemerintahan pejabatnya dan Pak Kementerian Hukum Prabowo ya. bekerjasama dengan Katanya tidak lepas PPATK, komitmennya juga di dengan KPK, terus kami RUU itu. melakukan Cuman koordinasi. jangan sampai juga Tetapi omong-omong. sekali lagi, sebuah undang-undang itu adalah keputusan politik. Sehingga undang-undang perampasan aset saat ini setiap saat pemerintah siap ajukan. Tetapi sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk Kayak kayak apa ya? konsolidasi semua Masa setengah-setengah partai begitu? politik maupun fraksi-fraksi Maksudnya, yang ada di DPR. Ajukan. Ketuk. Harusnya Saya gitu. rasa nggak ada- Maunya nggak ada segitu. maksud itu. Soal bahkan kita mengusulkan supaya itu bisa Memang dibahas, kan mereka semua ini bersamaan nanti ya. bisa Karena- saja Tetapi sekali dalam tanda lagi kutip bahwa komitmen tidak pemerintah ikutan dan Anda teman-teman bisa Nah, itu. saksikan bagaimana upaya Bapak Presiden Prabowo untuk menegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum maupun kepolisian, kejaksaan, KPK untuk menegakkan aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Ya, oke ya. Cukup ya. Thank you, Pak. Oh, ternyata sekarang aku baru sadar ini bahwa yang viral saya kemarin cuma ya, dirugikan mengenai oleh bapak ini. Pertamina. Aku tidak punya urusan sama negara. Paham ya? Waktu aku pakai Avanza waktu itu, aku seminggu ngisi Pertamax itu 300.000. Kalian bayangin dia 5 tahun kerjaan. Nih, si kunyuk ini ya. Si kunjung ini ya. Kau ganti rugi uang aku. Nah, aku garis bawah ya, aku nggak ada urusan sama negara. Kita tidak dirugikan oleh negara, tapi dirugikan oleh bapak ini nih. Hah? Kalau kamu nggak mau kembalikan, kau pak nggak mau kembalikan Nggak uang ada aku, undang-undangnya hitung aja pak ya, kembalikan. 300.000 Ada kali undang-undang perampas. Jadi 4 memang minggu, cocok yang kali tulisannya 12, disahkan undang-undang perampasan kali aset. 5 tahun. Itu sekitar 70 jutaan gitu ya. 70 jutaan lah ya. Hah? Balikin pak, Ustaz nanti nomor rekening. Ya. Kalau bapak nggak kembaliin uang aku, kita main. One by one pun jadilah pak. Gak usah bawa backing. One by one. Masih kuhargai karena kau senior. Kesannya masyarakat ya. Tapi kayak gini perlakuan. Aduh. Jadi Kita dirugikan kita sama katakan ini lagi, orang ayo, ini, kita bukan sama bersatu negara. Negara nggak untuk rugi. Ini, lakukan nih. aksi. Dia makan. Sahkan undang-undang Dia yang makan perampasan uang aset kita. dan satu isu. Kalian percaya? Kita buat ini jadi Ya. isu nasional. Pertama yang harganya 15 sekian. Ayolah, mahasiswa. Kita beli Pertalite 1 liter, Supaya korupsi enggak iming-iming marak biar lagi mobil gitu. kita bisa awet, bisa sehat. Ya kan? Kita pakai Pertamax, terus ditipu sama ini orang nih, ha. Aku baru nyadar. Ya. Kita gak ada urusan sama negara. Sama ini orang cuman. Dan Hantam. sama antek-anteknya itu. Berapa orang lagi tuh? 6 orang. Hantam Pak, hantam. Hah? Terus aku mau tanya, mahasiswa kemana nih? Mahasiswa kemana? Jelas-jelas Ada, Pak, uang ada. rakyat yang dimakan sama nih orang. Ada kok Pak, ada. Mana kalian? Ada. Ah, tunggu saweran. Nggak gerak kalian? Hah? Itu. Udahlah. Tuh, buktikanlah. Lupain aja, Mahasiswa lupain. harus buktikan yuk. Lupain. Kita bergerak. Gak usah lagi di pihak bersama. masyarakat. Gak usah Sahkan lagi di undang-undang pihak warga perampasan aset. Indonesia. Buktikan Ya? untuk ke masyarakat. Kita Kita cukup ini tahu, mahasiswa. kita simpan ini dalam hati. Ini Bergerak kasus yang benar-benar dengan suara-suara merugikan kita rakyat. masyarakat. Ya, bukan mahasiswa. Biar bukan. paham kalian. Mahasiswa. Kalau kalian yang merasa bukan pakai mahasiswa. Pertamax, ini orangnya kalian cari aja. Hantam. Jangan ubur-ubur negara, nggak ada urusan sama negara. Cuma sama ini orang. Paling dia diponis berapa tahun cuman. Ya. Yakin kalian? Yap. Aku yakin kali. Yap. Kayak kasus 300 triliun. Yap. Berapa itu? Hah? Sakit kali kita, telak kali kita kena. Di sini kita kena. Habis dompet kita dikuras sama dia.
Binatang memang. Oke ya, yang masih waras, kalian lanjutkan. Siap. Orang seperti ini nih, tandai mukanya. Bye-bye. Teman-teman, video yang menggambarkan polemik RUU Rancangan Aset, dan kita lihat di video terakhir ya, kelihatan banget dari muka bapak-bapak ini yang resah dengan para koruptor-koruptor yang ada. Jadi ya memang satu-satunya yang harus kita lakukan itu bergerak bersama, membuktikan bahwasanya kita bergerak dengan suara rakyat, bukan lagi mahasiswa yang mahasiswa. Jadi teman-teman, kalau kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak disahkan, saya pesimis korupsi akan turun di negeri kita, malah mungkin akan makin melunjak saja. Tapi kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah rancangan undang-undang perampasan aset bisa disahkan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar sekarang juga.